Oke, selamat pagi Bapak dan Ibu. Kita jumpa lagi di acara Baca Buku Series dan kita mau melanjutkan untuk buku How to Have Confidence and Power with Dealing with People yang ditulis oleh Les Giblin yang merupakan salah satu buku bestseller yang sangat luar biasa ya. Dan hari ini kita akan masuk ke bab pertama. Bab ini akan menjadi bab yang sangat luar biasa ya. Oke, kita akan ikuti bersama-sama. Kita akan mulai dari halaman pertama, bab pertama, kunci untuk kesuksesan dan kebahagiaan. Kita semua ingin dua hal dalam hidup, yaitu kesuksesan dan kebahagiaan. Kita berbeda satu sama lain. Kesuksesan bagi Anda mungkin berbeda dengan saya. Tetapi ada satu faktor utama yang kita semua harus hadapi untuk menjadi sukses atau bahagia. Faktor utama ini sama bagi entah itu pengacara, dokter, pebisnis, sales, orang tua, kasir, ibu rumah tangga, siapapun itu. Satu faktor yang sama untuk semua kesuksesan dan kebahagiaan adalah orang lain. Berbagai penelitian ilmiah telah membuktikan bahwa bila Anda belajar cara menghadapi orang lain, Anda akan mencapai 85% jalan menjadi sukses dalam bisnis pekerjaan atau profesi apapun, dan sekitar 99% jalan menuju kebahagiaan pribadi. Kuncinya bukan sekedar menjaga keharmonisan. Sekedar menjaga keharmonisan dengan orang lain bukan jaminan kesuksesan maupun kebahagiaan. Ada orang-orang yang belajar cara menjaga keharmonisan dengan orang lain untuk menghindari masalah. Tipe orang yang penakut, pemalu, dan submisif telah belajar satu cara untuk menjaga keharmonisan dengan orang lain. Dengan kata lain, membiarkan orang lain menginjak-injak dirinya. Contoh ekstrimnya, tipe orang yang seperti tiran dan diktator juga telah menemukan cara untuk menjaga keharmonisan dengan orang lain. Dia menjatuhkan semua yang melawan, membuat mereka menjadi submisif, dan bersikap semena-mena terhadap mereka. Nah, kita tidak butuh lebih banyak buku tentang cara menjaga keharmonisan dengan orang lain. Dalam kurung karena itu tidak terbukti. Karena kita semua sudah punya sistem personal untuk ini. Bahkan orang neurotik punya cara khusus untuk melakukannya. Dan psikolog mengatakan bahwa neurosis itu sendiri bisa didefinisikan sebagai pola respons yang telah digunakan orang neurotik untuk menjaga keharmonisan dengan orang lain. Yang penting adalah cara menjaga keharmonisan dengan orang lain atau menghadapi orang lain yang juga memberikan kepuasan pribadi sekaligus tidak menginjak-injak ego orang yang kita hadapi sehingga kedua belah pihak bisa menang. Hubungan antar manusia adalah ilmu menghadapi orang dengan cara menjaga ego kita dan juga ego orang lain. Ini satu-satunya metode untuk menjaga keharmonisan dengan orang lain yang bisa memberikan kesuksesan atau kepuasan yang nyata. Alasan 90% orang yang gagal dalam hidup, nah ini penting sekali ya. Institut Teknologi Carnegie menganalisis rekaman dari 10.000 orang dan telah mendapatkan kesimpulan bahwa dalam ini kita garis bawah ya, 15% kesuksesan itu berasal dari pelatihan teknis, kemampuan otak, dan keterampilan dalam pekerjaan. Dengan kata lain, kecerdasan ya atau IQ. Dan, 85% lainnya berasal dari faktor kepribadian dan kemampuan menghadapi orang lain dengan sukses. Ketika Biro Bimbingan Vokasi di Universitas Harvard melakukan penelitian terhadap ribuan pria dan wanita yang telah dipecat dari pekerjaan, mereka menemukan bahwa untuk satu orang yang kehilangan pekerjaan karena kegagalan dalam bekerja, ada dua orang yang kehilangan pekerjaan karena tidak bisa menghadapi orang lain dengan sukses. Persentase ini meningkat dalam penelitian yang dilaporkan oleh Dr. Albert Edwin Wigam dalam kolom publikasinya Let's Explore Your Mind atau Ayo Jelajahi Pikiran Anda, bahwa dari 4.000 orang yang kehilangan pekerjaan mereka dalam satu tahun, hanya 10% atau hanya 400 orang yang kehilangan pekerjaan karena mereka tidak bisa melakukan pekerjaan mereka. Nah, sisanya 90% atau 3.600 orang kehilangan pekerjaan. Nah, ini yang penting. Karena mereka belum mengembangkan kepribadian untuk menghadapi orang lain dengan sukses. Dengan kata lain, kemampuan ini kemampuan yang amat sangat penting sekali. Lihat ke sekeliling Anda, apakah orang-orang tersukses yang Anda kenal adalah orang dengan otak yang paling cerdas dan keterampilan terhebat? Apakah orang-orang paling bahagia dan paling bersenang-senang dalam hidup itu jauh lebih pintar daripada orang lain? Bila Anda pikirkan sejenak, kemungkinan Anda akan mengatakan bahwa orang tersukses dan paling menikmati hidup yang Anda kenal adalah orang-orang yang punya sihir ajaib untuk menghadapi orang lain dengan baik. Nah, masalah kepribadian Anda datang dari masalah menghadapi orang lain. Nah,
Ada jutaan orang saat ini yang merasa canggung, malu, takut, dan tidak nyaman dalam situasi sosial, yang merasa rendah dan tidak pernah menyadari bahwa masalah mereka yang sesungguhnya adalah masalah hubungan antar manusia. Sepertinya mereka tidak sadar bahwa yang bermasalah bukan kepribadian mereka, melainkan ketidakmampuan mereka menghadapi orang lain dengan sukses. Ada banyak juga orang yang setidaknya secara sekilas tampak kebalikan total dari tipe pemalu dan penakut. Mereka tampak yakin akan diri mereka sendiri. Mereka sok ngebos dan mendominasi semua kelompok sosial yang mereka masuki, baik itu di rumah, kantor, atau di klub. Namun, mereka juga menyadari ada yang kurang. Mereka bertanya-tanya kenapa karyawan atau keluarga mereka tidak menghargai mereka. Mereka bertanya-tanya kenapa orang lain tidak lebih tulus dalam bekerja sama. Kenapa mereka harus yang terus-terusan memaksa orang lain untuk patuh. Dan yang paling penting, ketika bersikap jujur, mereka jadi menyadari bahwa mereka yang paling merasa butuh membuat kagum orang-orang yang tidak pernah memberikan persetujuan dan penerimaan yang mereka inginkan. Mereka berusaha memaksakan kerjasama, memaksakan loyalitas dan pertemanan, memaksa orang lain untuk bekerja untuk mereka. Tetapi satu hal yang tidak bisa mereka paksakan adalah hal yang sebetulnya mereka justru paling inginkan. Mereka tidak bisa memaksa orang lain untuk menyukai mereka, dan mereka tidak pernah benar-benar mendapatkan apa yang mereka inginkan karena mereka belum menguasai seni menghadapi orang lain. Bunaro Overstreet dalam bukunya Understanding Fear in Ourselves and Others atau memahami rasa takut dalam diri sendiri dan orang lain mengatakan masalah emosional yang mengganggu selalu berakar dari hubungan dengan orang lain. Manusia merasa takut ketika mobilnya selip di jalan tol yang licin, tetapi rasa takut seperti ini tidak mengubah kepribadiannya. Dia merasakan sakit ketika menjatuhkan palu di atas kakinya, tetapi rasa sakit seperti ini tidak menimbulkan benci yang mendalam. Satu-satunya rasa kehilangan yang tidak bisa manusia toleransi dan tetap membekas dalam kondisi emosionalnya atau menimbulkan dendam adalah hilangnya kepedulian antara dirinya dan sesama manusia. Metode kuno tidak bisa digunakan di era modern sekarang ini. Mungkin ada saat di masa lalu ketika ahli industri yang terkenal bisa berkata, orang lain bodoh amat, dan tidak merasakan konsekuensinya. Bahkan ketika Perang Dunia Kedua, ketika barang-barang konsumsi menjadi langka, para sales dan pebisnis bisa tetap bekerja dengan sikap seperti itu. Sebelum emansipasi wanita, hubungan antar manusia di rumah juga sederhana. Suami dan ayah cukup memainkan peran penguasa. Bila dia melakukannya dengan baik, hampir tidak ada masalah setidaknya di permukaan. Tetapi zaman telah berubah, dan orang-orang yang hidup di masa lalu dan mencoba menggunakan metode kuno seperti itu di era modern akan tertinggal jauh dibandingkan para ahli hubungan antar manusia. Selagi peradaban berkembang, selagi penemuan baru membuat dunia kita semakin mengecil, selagi kehidupan ekonomi kita menjadi semakin terspesialisasi dan rumit, yang kita harus garis bawahi, orang lain menjadi semakin penting bagi kita. Hilang sudah dunia Davy Crockett. Davy Crockett adalah orang yang bekerja, orang yang keras dan lingkungannya memperbolehkan dia bersikap keras. Di zamannya manusia tidak begitu bergantung satu sama lain seperti kita sekarang. Menu makan malamnya steak beruang atau rebusan daging kelinci itu sangat bergantung pada keterampilan dan kejelian matanya dalam berburu. Namun jika Nyonya Giblin atau ini istrinya Les Giblin ya ingin menikmati steak daging level A, itu bergantung pada kemampuannya terhubung dengan penjual daging, dalam kurung ini kalau masak sendiri, dan apakah pekerjaan suaminya sukses pada minggu itu. Keterampilan Davy Crockett dalam berburu bisa dibilang satu-satunya yang dia butuhkan. Tetapi keterampilan teknis dalam dunia modern masih kurang penting dibandingkan dengan keterampilan menghadapi orang lain. Saya akan memberikan beberapa contoh. Bila ada satu pekerjaan modern yang berdasarkan sepenuhnya pada keterampilan teknis, itu pasti pekerjaan bidang teknik. Namun, mari kita lihat catatan Universitas Purdue tentang alumni jurusan tekniknya dalam periode sekitar 5 tahun. Mereka membandingkan penghasilan alumni yang selama sekolah mendapat nilai tertinggi, yaitu orang-orang yang sepertinya telah menguasai betul ya detail teknis dan punya kemampuan otak untuk menguasai bidang mereka, dengan orang-orang yang punya nilai terendah. Ternyata perbedaannya tidak sampai $200 per tahun. Namun, ketika membandingkan penghasilan alumni yang menunjukkan kemampuan bagus dalam menghadapi orang lain di situasi sosial, ditemukan bahwa mereka dapat mendapatkan penghasilan yang 15% lebih banyak daripada orang di kelompok pintar, dan sekitar 33% lebih banyak daripada orang-orang yang penilaian kepribadiannya rendah.
Artinya mereka yang punya hubungan antar manusianya lebih tinggi, mereka bisa punya penghasilan yang lebih besar. Ironis bahwa sekarang banyak orang yang berminat memperbaiki kepribadian mereka, tetapi menunjukkan sedikit minat dalam teknik hubungan antar manusia. Namun, seperti yang dipaparkan oleh Dr. Albert Edward Wiggum, psikolog terkenal, kepribadian pada dasarnya adalah kemampuan untuk memikat dan melayani orang lain. Suka atau tidak, Anda butuh orang lain. Di dunia modern ini, kita tidak bisa mencapai kesuksesan atau kebahagiaan tanpa mempertimbangkan orang lain. Dokter, pengacara, sales. Yang menikmati sukses terbesar itu tidak selalu orang yang paling pintar atau paling terampil dalam pekerjaannya. Sales wanita yang menjual barang paling banyak dan bersenang-senang melakukannya tidak selalu yang paling cantik atau yang paling pintar. Suami dan istri yang paling bahagia bukanlah pasangan yang paling tampan dan cantik atau yang fisiknya paling bagus. Nah, carilah kesuksesan di bidang apapun dan Anda akan menemukan pria atau wanita yang telah menguasai cara menghadapi orang lain, yaitu orang yang punya sihir untuk menghadapi orang lain. Bagi saya, menghadapi orang dengan sukses adalah salah satu topik yang paling saya minati. Selama bertahun-tahun saya mempelajari pria dan wanita sukses yang saya kenal untuk melihat apa yang mendasari perilaku mereka. Saya juga mempelajari pria dan wanita yang gagal untuk alasan yang sama. Saya membaca semua yang bisa saya temukan tentang hal ini, tetapi menemukan bahwa kebanyakan buku tentang menjaga keharmonisan dengan orang lain tidak didasarkan pada penelitian akurat tentang perilaku manusia dan apa yang benar-benar mereka inginkan. Isinya malah gagasan subjektif tentang bagaimana orang seharusnya bertindak dan apa yang seharusnya mereka inginkan. Buku-buku ini menyederhanakan solusinya menjadi menyenangkan orang lain dengan mengorbankan semua kepuasan diri atau memberi nasihat tentang mendominasi orang lain dengan kepribadian yang memaksa. Nah, setelah bertahun-tahun saya menemukan bahwa ada pria dan wanita yang diam-diam menggunakan teknik dan metode yang berhasil tidak hanya untuk menjaga keharmonisan dengan orang lain, tetapi juga mendapatkan apa yang mereka inginkan. Anehnya, banyak metode dan teknik yang mereka gunakan adalah teknik lama yang sudah ditulis orang bertahun-tahun yang lalu, tetapi punya satu perbedaan besar. Teknik-teknik ini tidak diaplikasikan dengan pemahaman yang dangkal atau sebagai trik, tetapi dengan memahami karakteristik manusia. Teknik-teknik ini digunakan sebagai prinsip, bukan sekedar panduan. Keterampilan dalam hubungan antar manusia itu mirip dengan keterampilan dalam bidang lain, yaitu kesuksesannya bergantung pada pemahaman dan penguasaan prinsip-prinsip dasar tertentu. Tidak hanya apa yang perlu dilakukan, tetapi Anda juga harus tahu mengapa Anda melakukannya. Jangan mengeneralisasi. Semua orang sama secara prinsip dasar, tetapi tiap individu yang Anda temui itu berbeda. Mustahil bila Anda mencoba mempelajari sebuah trik untuk menghadapi semua individu berbeda yang Anda temui, sama seperti pianis yang harus mempelajari tiap komposisi musik sebagai hal yang betul-betul berbeda dan unik. Pianis tersebut akan berusaha menguasai beberapa prinsip tertentu. Ia mempelajari beberapa hal dasar tentang musik. Ia mempraktekkan beberapa latihan sampai ia mengembangkan keterampilan memainkan tuts piano. Setelah menguasai hal-hal mendasar tersebut, dia bisa memainkan komposisi musik apapun yang disodorkan dengan latihan dan pelajaran tambahan. Meski tiap musik berbeda, hanya ada 88 tuts di piano dan hanya 8 nada dalam tangga nada. Meski Anda bukan pianis, Anda tetap bisa cepat mempelajari cara memainkan chord yang cantik di piano. Dengan sedikit kesabaran, Anda bisa belajar cara memainkan semua chord terpisah yang digunakan pianis konser. Tetapi ini tidak menjadikan Anda seorang pianis. Bila Anda mencoba mengadakan konser, Anda akan gagal. Mempengaruhi orang lain itu adalah seni, bukan trik. Seperti inilah yang terjadi ketika Anda mencoba mempelajari beberapa trik untuk mempengaruhi orang lain dan mengaplikasikannya secara kaku dan tidak mendalam. Anda melakukan hal-hal yang sama dengan para pria dan wanita yang ahli menghadapi orang, tetapi entah kenapa tidak berhasil. Anda menekan tuts untuk nada yang sama, tetapi tidak menghasilkan musik. Nah, tujuan dari buku ini bukan mengajarkan beberapa chord, tetapi untuk membuat Anda menguasai tuts piano.
bukan mengajarkan trik menghadapi orang lain, tetapi memberikan know-how dengan memahami karakteristik manusia dan mengapa orang melakukan apa yang mereka lakukan. Metode-metode yang disajikan di buku ini telah diuji kepada ribuan orang yang datang ke klinik hubungan antar manusia milik saya. Ini bukan sekedar saran dari saya tentang bagaimana sebaiknya Anda menghadapi orang, tetapi gagasan yang telah diuji tentang bagaimana Anda harus menghadapi orang. Bila Anda ingin menjaga keharmonisan dengan mereka, sekaligus mendapatkan apa yang Anda inginkan. Ya, kita semua ingin kesuksesan dan kebahagiaan. Tetapi di masa kini, Anda tidak bisa mendapatkannya dengan memaksa orang lain untuk memberikan apa yang Anda inginkan. Memohon juga tidak bisa, karena orang tidak punya respek atau keinginan membantu orang yang terus-terusan memelas dan memohon-mohon kemana-mana, merajuk agar orang lain menyukainya. Satu cara sukses untuk mendapatkan yang Anda inginkan adalah, ini yang kita harus garis bawahi, menjadi terampil dalam menghadapi orang lain. Oke, kesimpulan ya, inti bab pertama. Sudah terbukti bahwa 66 hingga 90% kegagalan dalam dunia bisnis adalah kegagalan dalam hubungan antar manusia. Dua, masalah kepribadian seperti rasa segan, malu, dan canggung pada dasarnya adalah masalah dalam menghadapi orang lain. Tiga, pelajari keterampilan menghadapi orang lain dengan percaya diri, maka Anda akan otomatis meningkatkan kesuksesan dan kebahagiaan Anda. Pelajari prinsip-prinsip mendasar dalam menghadapi orang lain dan Anda tidak akan perlu trik. Oke, sekian untuk bacaan kali ini dari bab pertama. Luar biasa ya, kita akan belajar banyak sekali nanti setelah ini tentang hubungan antar manusia, dan ini sangat-sangat penting karena 85% kesuksesan Anda ditentukan dari hubungan antar manusia. Oke, terima kasih, sukses buat kita semua, kita akan ketemu lagi di bab berikutnya, dan jangan lupa Bapak Ibu tetap pastikan Anda membeli bukunya, dan Anda juga membaca sendiri, dan Anda juga menggariskan apa-apa yang penting bagi Anda. Oke, terima kasih, sukses buat kita semua, dan selamat pagi.